saya di video part 3. Di sini saya akan bahas sedikit tentang pola ketukan. Salah satu langkah mendasar dalam belajar menjadi seorang konduktor adalah menguasai pola ketukan secara menyeluruh. Pola ketukan ini digunakan secara umum oleh konduktor orkestra dan banyak konduktor ansambel lainnya. Pola ketukan adalah ruang dan cara dasar yang digunakan konduktor untuk menyampaikan bagaimana not-not dan karya musik tersebut terstruktur. Gitu ya teman-teman. Pola ketukan yang digunakan dalam memimpin adalah pola yang bervariasi dalam kaitannya dengan tanda waktu karya tersebut. Namun 2 ketukan, 3 ketukan, 4 ketukan per ketukan adalah ketukan yang sangat umum dan merupakan pola yang paling banyak digunakan. Gerakan dasar tongkat konduktor atau tongkat memungkul adalah vertikal dan horizontal. Jika ada yang ketukan atau 2 ketukan per ketukan, gerakannya hanya vertikal. Jika hanya ada 1 ketukan atau 2 ketukan per ketukan, gerakannya vertikal ya teman-teman. Jadi yang dimasukkan dengan gerakan vertikal atau horizontal adalah teman begini ya. Bawah, ada juga yang tet. Begini ya teman. Bawah. Jadi begitu ya teman-teman. Baik ya teman-teman, kita akan lanjut pada poin pokoknya. Yang pertama yaitu pukulan downbeat. Downbeat merupakan ketukan kuat dimulai dengan gerakan tangan ke bawah dengan kuat. Hal ini terjadi pada ketukan pertama setiap biram. Jadi teman-teman, pukulan downbeat itu adalah pukulan yang kuat pada ketukan pertama seperti ini ya teman-teman. Kuat. Pukulan pertamanya itu berupa kuat dan memberikan tekanan atau aksen ya teman-teman, begitu. Setiap ketukan dalam satu birama penting, tetapi ketukan pertama yang merupakan ketukan awal adalah yang terkuat. Untuk melatih ketukan awal dimulai dari yang pertama, yaitu yang pertama adalah berdiri dengan kaki sedikit terbuka atau selebar bahu ya teman-teman. Yang kedua, rentangkan kedua tangan ke depan ke arah atas dudukan musik dan tekuk siku seperti ini ya teman-teman. Kuat, lembut, kuat. 1, 2, 3, 4. Jadi begitu ya teman-teman, yang dinamakan dengan ketukan kuat atau downbeat. Oke baik teman-teman, kita langsung pada poin yang kedua yaitu ringkasan. Menurut para ahli itu, Alabrije juga dikenal sebagai quote time adalah meteran musik yang dinotasikan dengan simbol atau tanda waktu yang berfungsi sebagai penanda dari 2/2 antara tahun 1600 dan 1900 abad pertengahan. Arti kata ini bervariasi berdasarkan tempo ya teman-teman. Kata ini tidak selalu dapat diartikan sebagai tempo yang cepat. Sebagai konduktor, penggunaan Alabrije membantu musisi membaca not-not pendek yang lebih jelas. Alabrije umumnya digunakan dalam musik militer yang dibawakan dalam tempo 2/4. Jadi itu menyangkut bagian ringkasan tadi yaitu tentang Alabrije. Kita lanjut pada poin yang ketiga yaitu pola ketukan. Untuk lagu yang memiliki 3 ketukan per takaran, gunakan pola 3
3 ketukan 3/4. Untuk ketukan pertama, turunkan lengan Anda. Ketukan kedua, gerakan lengan Anda ke kanan. Ketukan ketiga, gerakan tangan Anda ke atas. Jadi begini ya teman-teman, pola 3/4. 1, 2, 3. Di sini supaya lebih jelas kita pakai tongkat atau batu ya teman-teman. Jadi begini pola 3/4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi begitu ya teman-teman, pola 3/4. Selanjutnya kita akan membahas poin yang keempat, yaitu ketukan persiapan. Ketukan persiapan ini merupakan aturan umum bagi konduktor untuk memberikan satu ketukan tambahan sebelum musik dimulai. Ketukan ini mempersiapkan pemain alat musik untuk mengambil napas. Untuk pemain alat musik tiup dan paduan suara ya teman-teman. Dan bagi pemain alat musik gesek untuk mengangkat busurnya sebagai persiapan untuk mulai bermain. Begitu ya teman-teman. Ketukan persiapan adalah gerakan lengan sedikit yang terjadi tepat sebelum ketukan pertama dari sebuah karya musik. Ketukan ini mendorong para pemain untuk waspada dan musik akan segera dimulai. Misalnya pada ketukan 3/4 ya teman-teman. Ketukan pertama adalah ketukan musik. Dan pada saat menghitung ketukan kedua, maka ketukan ketiga adalah ketukan persiapan. Untuk melatih ketukan persiapan, berdirilah dalam posisi siap. Tangan Anda dan mulailah menghitung 1, 2, dan 3. Itulah ketukan persiapan Anda. Jadi begini teman-teman, misalnya tadi kan ketukan 3/4. Jadi begini. 2, 2, 2. Jadi itu yang dinamakan dengan ketukan persiapan tadi ya teman-teman. Kita lanjut pada poin yang kelima, yaitu pola 4 ketukan. Mungkin teman-teman di luar sana sudah terbiasa ya pakai pola 4/4, tapi di sini saya akan menjelaskannya teman-teman. Mungkin ada yang belum mengerti tentang pola 4/4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola 4 ketukan. Dalam melakukan pola 4 ketukan biasanya digunakan untuk karya musik yang memiliki tanda waktu 4/4. Menghitung 1, 2, dan 3. Itulah ketukan persiapan Anda. Jadi begini teman-teman, misalnya tadi kan ketukan 3/4. Jadi begini. 2, 2, 2. Jadi itu yang dinamakan dengan ketukan persiapan tadi ya teman-teman. Kita lanjut pada poin yang kelima, yaitu pola 4 ketukan. Mungkin teman-teman di luar sana sudah terbiasa ya pakai pola 4/4, tapi di sini saya akan menjelaskannya teman-teman. Mungkin ada yang belum mengerti tentang pola 4/4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola 4 ketukan. Dalam melakukan pola 4 ketukan biasanya digunakan untuk karya musik yang memiliki tanda waktu 4/4. 4/4 menyiratkan bahwa kita memiliki 4 ketukan dalam satu ketukan atau birama ya teman-teman. Dalam hal ini gerakan 4/4 ada dalam 4 arah. Gerakan ini adalah ke bawah, ke kiri, ke kanan, atas, bawah, kiri, kanan, atas, bawah, kiri, kanan, atas. Teman-teman, itu yang dinamakan dengan pola 4 ketukan. Ketukan pertama ke bawah, lalu gerakan tangan kiri kedua untuk ketukan kedua, lalu ke kanan untuk ketukan ketiga, lalu ke atas untuk ketukan keempat. Begitu ya teman-teman, pola 4/4.
pada poin yang ke-6, yaitu pola 5 ketukan. Pola 5 ketukan juga disebut sebagai quintuple meter atau quintuple time. Pola 5 ketukan adalah meter yang terdiri dari 5 ketukan dalam satu birama. Ini adalah tanda waktu yang tidak teratur, yang tidak teratur atau lebih merupakan meter yang rumit dibandingkan dengan pola yang lain seperti tanda waktu 4/4, 3/4 yang umumnya ya teman-teman. Dalam hal ini, gerakan dalam 5 arah, gerakan ini adalah gerakan atau ketukan pertama ke bawah, lalu ketukan tangan Anda ke kiri, ketukan kedua dan ketiga, ketukan keempat ke kanan, lalu ketukan 5 ke atas. Jadi teman-teman, saya akan contohkan supaya teman-teman lebih mengerti pola 5 ketukan. Jadi ketukan pertama itu ke bawah, 2, 3, 4, 5. Start. Bawah, kiri, kiri, kanan, atas. Bawah, kiri, kiri, kanan, atas. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi teman-teman, itu yang dinamakan pola 5 ketukan. Selanjutnya saya akan bahas poin yang ke-7, yaitu pola 6 ketukan. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman di luar sana belum mengerti tentang pola 6 ketukan. Sini saya akan membahas supaya teman-teman lebih memahami dalam mendireksi pola 6 ketukan. Pola konduksi untuk birama 6/8 dibagi menjadi 2 segmen, yaitu lambat dan cepat ya teman-teman. Kalau lambat seperti ini dari sudut pandang konduksi, yaitu bawah, kiri, lentik, kanan, lentik, atas. Jadi begini ya teman-teman, pola lambatnya dalam ketukan 6/8, yaitu bawah, kiri, lentik, 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 atas. Seperti itu ya teman-teman. Pola yang barusan saya contohkan itu dikenal sebagai gaya Zelman ya teman-teman. Sedangkan 6/8 cepat akhirnya dikondisikan seperti 2/4, birama 2/4 yang dipindahkan ke ketukan ketiga dan ke-6. Birama 6/8, pola ini dikenal sebagai gaya Italia. 6/8 disebut sebagai gabungan karena ada 2 kelompok yang terdiri dari 3/0/8 dalam satu birama. Seperti pada gambar yang di samping ini, pola 6/8 seperti ini. Anda bisa melakukan pola 6/8. Teman-teman coba lihat gambar di samping. Ini adalah contoh pola 6/8. Jadi teman-teman, di sini saya akan contohkan pola 6/8 supaya teman-teman lebih memahami pola 6/8. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi teman-teman, itu adalah sedikit tentang pola 6 ketukan. Selanjutnya kita akan masuk pada poin yang ke-8, yaitu pola 12 ketukan. Pola 12 ketukan adalah pola 4 ketukan yang dimodifikasikan dengan 2 gerakan yang lebih kecil setelah ketukan utama ya teman-teman. Pola 12/8 dilakukan sebagai pola ketukan 4/4 karena menggerakkan tangan untuk memukul pola ketukan 12/8. Bisa jadi sedikit bermasalah, dan selain itu lengan juga bisa cepat lelah ya teman-teman. Untuk mempraktek pola 12/8 ini ya teman-teman, memberikan tangan yang kuat karena pola ini cepat capek ya teman-teman. Dan pola ini juga jarang ditemukan atau dipraktekkan pada lagu-lagu ya teman-teman. Tapi di sini saya akan menjelaskan supaya teman-teman memahami bagaimana sih, apa sih pola 12/8 ini, bagaimana sih bentuknya. Oke baik teman-teman, jadi itu sedikit tadi menyangkut pola 12/8.
Mungkin teman-teman nanti lihat di sini gambarnya supaya lebih memahami pola 12/8. Selanjutnya kita akan membahas poin yang terakhir, yaitu tentang anakrusis atau pick up beats. Anakrusis atau pick up beats yang terkadang disebut dengan upbeat adalah note pick up atau leading tanpa tekanan atau sekelompok note yang mendahului note beraksen pertama dari sebuah frasa. Not beraksen dari frasa tersebut ditemukan pada ketukan pertama atau downbeat lengkap dari musik tersebut. Jadi teman-teman, itu sedikit membahas tentang anakrusis atau pick up beats. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video di part 3-nya ini.